Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai jenis bank di Indonesia. Nah, dunia perbankan ini mengalami perkembangan ya dari waktu ke waktu. Jadi, bank itu berkembang dari tipe yang sederhana menjadi tipe yang modern. Nah, perkembangan ini memunculkan beragam jenis bank dan fokus kegiatan yang bervariasi. Nah, untuk hari ini kita bakal membahas materi mengenai jenis bank dari berbagai sudut pandang. Jadi ada yang berdasar kepemilikannya, ada yang berdasarkan fungsinya, lalu berdasarkan cara menentukan harga, dan berdasarkan statusnya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke jenis bank dari berbagai sudut pandang. Nah, berdasarkan kepemilikannya itu ada 4 bank. Yang pertama, bank milik pemerintah. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Yang ketiga, bank milik asing. Dan yang keempat, bank milik campuran. Untuk bank milik pemerintah ini merupakan bank di mana akta pendirian maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya juga dimiliki oleh pemerintah pula. Sedangkan bank milik swasta nasional itu sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional. Begitupun akta pendirian dan juga pembagian keuntungannya. Sedangkan bank milik asing itu merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, dan kepemilikannya itu dimiliki oleh pihak luar negeri. Sedangkan bank milik campuran ini kepemilikan sahamnya itu bisa dimiliki oleh pihak asing maupun pihak swasta nasional. Oke, kita masuk ke jenis bank berdasar fungsinya. Nah, berdasar Undang-Undang Pokok Perbankan tahun 92 nomor 7 dan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998, bank itu dibagi menjadi 3 berdasar fungsinya. Yang pertama, bank sentral. Nah, bank sentral yang ada di Indonesia itu adalah Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Indonesia itu merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi dia tuh bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Ada beberapa tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, ketiga tugas tersebut itu tentunya untuk menjaga agar nilai rupiah itu selalu stabil dan dapat tercapai serta terpelihara. Nah, dalam struktur moneter, bank sentral ini sebagai pengendali peredaran uang, pembina, dan pengawas bank-bank. Nah, berikutnya ada bank umum. Bank umum itu merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasar prinsip syariah dalam kegiatannya yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beberapa kegiatan dari bank umum. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan atas perintah nasabah. Nah, yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah, yang dalam kegiatannya dia nggak bisa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR itu seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan maupun deposito, lalu memberi pinjaman kepada masyarakat, dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah. Nah, berikutnya jenis bank berdasar cara penentuan harga. Yang pertama ada bank konvensional, yang kedua ada bank syariah. Nah, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya ini menerapkan metode bunga. Nah, bank konvensional ini bisa memperoleh dana baik dari pihak luar
maupun dari dalamnya. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah ini muncul di awal tahun 90-an. Nah, bank syariah ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, berikutnya berdasarkan statusnya, ini terdapat bank devisa dan bank non-devisa. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi jumlah, produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Nah, yang pertama, bank devisa ini merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada bank non-devisa. Nah, bank ini belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Nah, mungkin itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis bank. Untuk tugas hari ini, silakan berikan contoh mengenai jenis-jenis bank tadi. Jadi, misalnya jenis bank berdasar statusnya, contoh bank devisa itu apa, lalu contoh bank non-devisa itu apa. Lalu di bagian jenis bank berdasar cara menentukan harga, contoh bank konvensional itu apa, lalu contoh bank syariah itu apa, yang berdasar fungsinya juga, dan berdasar kepemilikannya. Silakan dikerjakan, boleh ditulis tangan ataupun diketik dan dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke, terima kasih.